adalah hal yang telah lama ditunggu-tunggu oleh kalangan traders ya, dan akhirnya sekarang telah mendapat lampu hijau. Dan juga ini boleh jadi akan menambah keyakinan pasar terhadap Bitcoin ke depannya. Welcome back to Black Cuan my friend, thank you. Pada update berita kripto hari ini, saya ingin menyatakan bahwa masih ada banyak harapan ya di tengah kondisi pasar kripto sekarang ini. Sedangkan Bitcoin yang jatuh juga itu akan ada kejutan nantinya. Sedangkan Cardano yang sudah berdarah-darah ternyata timnya di belakang layar masih bekerja keras dalam mengembangkan ekosistemnya. Lalu ada juga nanti ya update dari beberapa altcoins lainnya. Baik, yang pertama kali ini itu adalah saya ingin menampilkan sebuah postingan yang boleh jadi merupakan reminders ya untuk kita semua. Karena menjadi holders itu sangat mudah ketika di awal-awal. Termasuk juga buat saya. Dan imajinasi kita tentang hold aset kripto itu memang tidak pernah sesuai dengan kenyataan dalam hal prosesnya. Seiring waktu, ada banyak sekali keadaan pasar kripto yang akan terus menguji kekuatan mental serta daya tahan ataupun endurance kita selama investasi kita. Jadi saya ingin mengajak teman-teman agar selalu positif ya dan tenang dalam menghadapi crash Bitcoin kali ini. Bitcoin ini memang jatuh bahkan telah menembus di bawah $34.000 dan ini juga yang menyebabkan hampir secara keseluruhan altcoins itu juga ikutan merah dan mandi darah ya semuanya hari ini. Tetapi ada pengecualian sedikit ya hari ini karena Tron atau TRX itu yang masih hijau sendirinya. Ya ini wajar juga ya karena mereka ini TRX ini santer ya beritanya itu mengeluarkan stablecoin mereka. Dengan jatuhnya Bitcoin ini juga sentimen bearish itu juga makin menjadi-jadi. Seperti dilansir dari Cointelegraph di sini, target Bitcoin yang sekarang itu adalah ke $29.000. Traders memperingatkan hal ini setelah Terra baru-baru ini mengalami serangan FUD sebesar $285 juta. Jadi Bitcoin ini menuju ke $29.000 tadi itu merupakan sebuah analisa ya dari sebuah akun di Twitter yang bernama Credible Crypto. Ya ini sering dikutip ya oleh Cointelegraph orang ini. Dan momentum penurunan hingga 8 Mei itu juga disertai dengan berita yang seperti dikatakan tadi itu mengenai masalah di protokol blockchain Terra. Terra ini memang telah berjanji ya untuk membeli BTC atau Bitcoin dalam jumlah yang tak terbatas untuk mensupport stablecoin mereka yang bernama UST ya. Dan sekarang ini mereka mengalami ujian besar ya, dan ini ujian pertama mereka. Justru ini ketika para pelaku pasar kripto ini mulai menjual UST mereka secara massal itu dengan nilai hampir $300 juta. Tetapi ya, Do Kwon, founder Terra Luna ini ya menanggapi kejadian ini dengan santai saja. Dan tidak sampai di situ saja teman-teman. Extreme fear crypto crash itu tiba-tiba menghapus $200 miliar itu dari harga Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Luna, Solana, Cardano. Semuanya longsor. Jadi kalau tadi Do Kwon itu santai-santai saja ya. Dia memposting gambar beruang yang lagi relax gitu kan. Keruntuhan Bitcoin dan kripto minggu ini itu telah memicu penurunan tajam ya dalam sentimen pasar yang diukur dengan Bitcoin Fear and Greed Index yang mengumpulkan data dari postingan media sosial, survei, volatilitas, dan volume perdagangan ya. Indeks tersebut sekarang ini telah jatuh ke wilayah Extreme Fear. Ini di angka 11 ini teman-teman, dan ini telah turun lebih jauh ya dari tren yang terendah di April kemarin itu. Dan pasar saham juga ikut-ikutan ini, dia melemah di minggu ini dengan Nasdaq juga yang mencatat penurunan mingguan yang terpanjang sejak 2018. Ya kita tahu ya, selain ancaman inflasi, ada perang Rusia-Ukraina juga yang mempengaruhi keadaan makroekonomi dunia ya. Tetapi jika inflasi pun tampaknya masih ada harapan ya untuk pasar kripto membuktikan diri sebagai aset yang dapat melindungi di saat-saat katastrofi ekonomi dunia. Dan ini seperti yang dilansir dari CoinDesk ya, inflasi akan menciptakan kekosongan di politik dan bisakah Bitcoin mengisinya? Harga naik pada saat ketidakpercayaan yang meluas pada pemerintah untuk memperbaiki masalah. Itu membuka pintu terbuka untuk Bitcoin sebagai pelindung nilai atau anti-inflasi yang terbaik. Jika masalah politik internasional maupun regional itu tidak beres nantinya ini,
Ini akan menjadi momentum ya bagi orang-orang yang telah bergantung kepada negara. Mereka mungkin akan mulai mencari alternatif lain untuk mengamankan keuangan mereka. Sebab inflasi itu pasti akan menuntut gerak cepat dari negara untuk membuktikan bahwa mereka itu bekerja keras untuk rakyatnya. Jika tidak, maka Bitcoin dan altcoins itu akan secara otomatis menjadi pilihan terakhir mereka di sini. Disinilah kekuatan dari aset yang terdesentralisasi. Jangkauannya itu tidak kenal batas negara. Dan jikapun memang ya kita masih down hingga sekarang ini, peluang untuk memperbanyak koin itu ada di momen-momen seperti sekarang ini. Ini seperti kata The Martini Guy ya di Twitter ini, semakin lama Bitcoin tetap down, semakin banyak waktu kita untuk akumulasi. Dan di akun Naif ya, coba kita perhatikan di sini teman-teman. Jadi menurut saya ya memang ya kalau kita sudah berada di sini itu kita harus bertahan ya, entah gimana caranya, karena memang masih ada banyak harapan untuk kripto di masa depan nantinya. Sekarang kita ke NFTs ya teman-teman. Beta Instagram mendukung NFT dari Ethereum, Polygon, Solana, dan Flow. The social media powerhouse itu tidak membebankan biaya kepada pengguna untuk memamerkan seni kripto mereka atau art kripto mereka ya. The social media powerhouse yang dimiliki oleh Meta itu sedang merencanakan integrasi non-fungible token atau NFT ya untuk Ethereum, Polygon, Solana, dan Flow. Ini menurut CoinDesk, jaringan tersebut menjadi tuan rumah bagi sebagian besar perdagangan koleksi digital dengan Ethereum dan Bored Ape memimpin dengan kapitalisasi pasar terbesar. CoinDesk itu juga telah mengkonfirmasi ya bahwa Instagram itu tidak akan membebankan biaya kepada pengguna untuk memposting ya dari berbagai NFT seperti yang awalnya dilakukan oleh Twitter ya untuk gambar profil NFT yang heksagonal itu pada bulan Januari. Keputusan tersebut memungkinkan akan memicu munculnya visibilitas budaya baru untuk NFT. Instagram itu memiliki lebih dari 1 miliar pengguna loh setiap bulannya. Jadi ada besar sekali kemungkinan untuk terjadi transaksi di dalam platform ini ya. Dan banyak dari mereka itu akan menggunakan platform ini untuk mempromosikan serta memasarkan karya seni mereka. Selanjutnya untuk altcoins itu ada Terra Luna di sini teman-teman. Luna turun 20% dalam sehari karena pause buang barang ya. Stablecoin UST itu mengalami resiko penjualan ke depan. Bahkan Luna juga mengalami resiko ke depannya. Seperti diberitakan sebelumnya ya, ini memang ujian berat ya buat semua altcoins di tahun ini. Bahkan di sini menurut analisa charts-nya Luna, ada potensi nih Terra Luna ini jebol hingga ke level $22 jika penurunan terus saja terjadi. Tetapi jika mantul di sini ya maka ya kita akan selamat sejahtera, dan jika bocor maka ada kemungkinan jatuhnya ini sampai di $22. Ya namanya juga analisa ya teman-teman, bisa ya, bisa juga tidak. Hanya saja jika terjadi pantulan Bitcoin nanti maka semua altcoin juga akan segera ikutan. Untuk kita ingat saja ya bahwa Bitcoin ini telah mengalami 6 candle merah mingguan sampai sekarang. Jadi menurut saya nih kita sudah harusnya waspada gitu kan, akan ada kenaikan gitu. Bisa saja kan, bisa terjadi dalam waktu dekat-dekat ini. Dan ini tinggal masalah waktu saja ya sebelum ada bounce terjadi di Bitcoin. Masa turun-turun terus gitu kan. Sekarang kita tinggalkan dulu ya Terra Luna. Adopsi Cardano melonjak saat jumlah dompet ADA mencapai tertinggi sepanjang masanya. Ini laporan dari CryptoCompare. Sebuah laporan baru dari CryptoCompare ini menunjukkan bahwa jumlah alamat yang memegang Cardano naik ke rekor tertinggi ya di bulan lalu kemarin itu di tengah lonjakan signifikan dalam jumlah holders atau entitas yang menjaga jumlah ADA mereka itu tidak tersentuh selama lebih dari setahun. Jumlah alamat yang memegang ADA ini tumbuh ya 2,99% ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 5,20 juta di bulan April, dan ini termasuk peningkatan jumlah holders dari 529.000 dari bulan Maret itu menjadi 679.000 di bulan April. Sedangkan traders yang jangka pendek yang short terms yaitu turun 46% itu menjadi 377.000. Harga ADA ini memang turun ya dan belum ada perubahan besar hingga sekarang, tetapi perilaku holders ADA ini memang cenderung positif ya hingga saat ini. Bahkan sekalipun Cardano ini disebut sebagai ghost chains atau ghost smart contract atau jaringan hantu ya,
Ya, karena tidak jelas atau karena tidak ada dampaknya terhadap harga, para holders ADA ini masih saja positif dan yakin terhadap perkembangan ekosistem Cardano. Dan sekarang ini ya, ditambah lagi dengan banyaknya permintaan smart contract ya di jaringan Cardano, seperti kata Charles Hoskinson di Twitter, "Remember this, these are Ghost smart contract calls for our Ghost chains, millions and millions of Ghost calls." Ini secara satir ya dikatakan di sini, karena memang pertumbuhan di smart contract Cardano ini memang sangat-sangat tinggi. Dan sekalipun disebut rantai hantu ya, karena tidak ada dampak dalam ekosistem kripto seperti kata para haters ya, sekarang ini sudah ada 917 projects yang dibangun di atas jaringannya Cardano. Dan ditambah lagi nanti itu di bulan Juni itu akan ada Fuzzy hard fork ya. Dan tampaknya akan semakin banyak proyek-proyek lain yang akan dibangun di atas jaringan Cardano ini. Nah, apa pendapat kalian tentang Cardano ini, teman-teman? Suka atau tidak suka, setuju ataupun tidak setuju, ya silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Altcoin terakhir di video kali ini itu adalah Shiba Inu. Shiba Inu token itu paling banyak dimiliki di antara 100 paus Ethereum teratas. Keynotes di sini untuk Shiba ya. Shiba itu menyalip token FTX atau FTT dan menjadi pemegang dolar terbesar di antara paus Ethereum yang terkaya. Meskipun token Shiba telah merebut kembali posisi teratas di antara paus Ethereum, jumlah transaksi ini telah mengalami penurunan yang memang signifikan. Dan ini wajar saja ya teman-teman, karena keadaan market sekarang ini itu juga sedang merah semuanya. Dan Shiba ini juga telah melakukan proses mekanisme burning ya, sehingga ini akan berdampak pada total supply-nya itu yang semakin lama akan semakin berkurang. Dan dia akan semakin langka, otomatis harganya juga akan naik. Dan kepada Shiba Army ya, stay strong my friend, keep positive. Sebagai penutup video kali ini ya, ada berita dari Bitcoin ETF ya. Valkyrie Bitcoin Futures ETF mendapat persetujuan dari SEC mengikuti Ethereum Node. Persetujuan datang karena perusahaan itu menggunakan aplikasi tindakan pertukaran yang berbeda yang juga membantu Ethereum mendapatkan lampu hijau untuk produk serupa. Ini adalah hal yang telah lama ditunggu-tunggu oleh kalangan traders ya, dan akhirnya sekarang telah mendapat lampu hijau. Dan juga ini boleh jadi akan menambah keyakinan pasar terhadap Bitcoin ke depannya. Dan semoga juga ya, saya berharap Bitcoin Spot ETF itu juga akan mengalami hal yang serupa ke depannya. Buat saya pribadi, ini adalah pertanda bahwa pasar kripto itu akan bisa bangkit kapan saja dalam waktu-waktu ke depan ini. Dan tetap optimis dan jaga mental ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.